Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pembelajaran mata kuliah dasar-dasar manajemen. Pembelajaran ini menggunakan skenario pendahuluan kurang lebih 1 menit, kegiatan penugasan, kemudian kegiatan diskusi, dan kegiatan penjelasan dan pemantapan materi serta kegiatan penutup. Baiklah, untuk memulai perkuliahan kali ini kita mulai dengan membaca doa. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai, tahap berikutnya dalam pendahuluan ini akan saya coba lihat daftar hadir. Di kelas ini jumlah mahasiswa berapa? 15. Oh ya, 15. Alhamdulillah udah hadir semua ya. Marilah kita lanjutkan pembelajaran ini dengan melihat atau kalian coba perhatikan tayangan video berikut. Pak Haji Udin memiliki sebuah lahan yang cukup luas. Dia berkeinginan untuk dibangun sebuah bangunan. Dia berpikir, kemana ya saya harus berkonsultasi? Kemudian beliau mendatangi seorang konsultan yang bergerak di bidang perencanaan bangunan. Dari hasil pertemuannya didapatkan gambar desain rencana pembangunan sebuah gedung. Pak Udin kemudian melakukan pengurugan lahan dan pemadatan lahan agar lahan tersebut siap untuk dilakukan pembangunan. Tahap selanjutnya Pak Udin mengumpulkan material yang cukup berkualitas. Di samping itu juga Pak Udin menghubungi beberapa para pekerja. Pak Udin memberikan arahan kepada para pekerja agar bisa bekerja sesuai dengan arahannya untuk melakukan pembangunan sebuah gedung. Para pekerja menjalankan perintah atas arahan Pak Haji Udin. Mereka saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk membangun sebuah gedung. Pada kesehariannya, Pak Udin melakukan pengawasan, monitoring, supervisi terhadap para pekerja yang sedang melakukan pembangunan gedung. Setelah sekian lama, akhirnya gedung itu bisa terbangun dengan kualitas yang memuaskan. Kini gedung itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Baiklah, dari pemaparan video tadi, coba kalian lakukan ya analisis deskripsi singkat dalam bentuk narasi terkait mata kuliah dasar-dasar manajemen dengan menggunakan teori implementasi teori fungsi-fungsi manajemen menurut George Taylor. Waktu disediakan 8 menit ya, nanti diupload di situ. Kemudian ada tugas 2, samping tadi, kalian juga harus melakukan analisis deskripsi dalam bentuk narasi terkait mata kuliah dasar-dasar manajemen dengan menggunakan implementasi teori fungsi manajemen tadi. Kalian hubungkan antara ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dengan berbagai faktor strategis. Ingat, faktor strategis, baik yang ada di lingkungan internal maupun yang ada di lingkungan eksternal yang mempengaruhi. Nah, waktunya 4 menit. Kemudian setelah itu kalian coba upload ya dalam bentuk GRC form seperti yang tersantum di bawah ini. Nah, format filenya bisa kalian lihat nomor sesuai dengan kampus ya, kalian hafal kan, kemudian nama kalian dan kelas kalian. Oke, dari pembelajaran tadi setelah kalian mengupload, coba siapa yang bisa menjelaskan kepada kita semua ya, baik jawaban terkait nomor 1 ataupun nomor 2. Silakan yang berpendapat. Oh ya, si itu siapa tuh? Oh, Amiruddin. Oke, silakan Amiruddin. Baik, selanjutnya setelah Amiruddin tadi menjelaskan, sedikit saya coba tekankan bahwa implementasi manajemen itu menyangkut bagaimana merencanakan. Nah, tadi Pak Haji Udin sudah punya lahan. Kemudian dalam planning juga dia pengen membangun gedung. Nah, di situ coba lihat.
ada pembuatan gambar, menyediakan material. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari perencanaan. Kemudian dia mengorganisasikan para tukang dan sebagainya ya, dengan melakukan pembagian tugas. Rating, para tukang melakukan aktivitas-aktivitas itu satu sama lain berkoordinasi agar terwujud bangunan yang cukup baik. Di samping itu, tiap saat Pak Udin melakukan controlling sehingga bangunan yang terbentuk sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Oke, kemudian yang kedua, tugas yang kedua terkait dengan tugas yang kedua, coba kalian hubungan dengan analisis faktor internal dan eksternal yang sifatnya strategis. Faktor internal dan eksternal yang strategis meliputi apa biasanya? Coba. Satu, bisa jadi sumber daya manusianya. Tukangnya, cukup enggak jumlahnya. Kemudian anggaran, biaya yang disediakan Pak Haji Udin itu. Kalau tidak cukup, tentu akan terhambat. Waktu yang ditentukan misalnya, cuma 5 bulan, maka bisa jadi molor. Nah, contoh faktor lingkungan strategis yang eksternal, apa? Oh iya itu tuh, yang jawab. Cuaca. Tuh, cuaca ini sangat mempengaruhi. Jika Pak Haji Udin membangun pada musim hujan, pasti akan berbeda hasilnya ketika membangun pada musim kemarau. Karena musim hujan akan sangat mengganggu proses-proses kegiatan pembangunan itu. Itulah dari dua analisis tadi ya, terhadap kasus yang terjadi pada Pak Haji Udin berkaitan dengan rencana hingga berhasil membangun sebuah gedung. Nah, coba kalian juga lihat nih analisis, ternyata kegiatan manajemen seperti itu tadi, ya tadi sangat sederhana. Nah, ini yang lebih kompleks sudah ada sejak zaman dulu. Ini apa? Tembok Cina, betul. Ini apa? Borobudur, betul. Nah, hingga zaman modern pun munculnya bangunan modern seperti ini, gedung merupakan salah satu hasil dari proses implementasi sumber daya, ya, baik itu lahan, kemudian adanya perencanaan, kemudian adanya modal, ya, material, tenaga kerja, hubungan satu sama lain, koordinasi, pengawasan hingga terwujudlah bangunan yang demikian cukup berkualitas ya, demikian megah. Ini salah satu bentuk hasil dari manajemen, implementasi fungsi-fungsi manajemen yang paling sederhana menurut George Terry tadi. Baiklah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup jelas? Oh iya, cukup jelas. Baik, sebagai kata penutup ya, ikan gabus, ikan sepat. Sangat bagus jika lebih cepat. Terima kasih.